Bang Daus turunan Bang Daus. Pemeriksaan tadi itu pemeriksaan terdakwa ya. Jadi pada intinya Niki dimintain keterangan sebagai terdakwa kejadiannya seperti apa, dan secara tegas Niki menyatakan dia tidak ada permasalahan dengan itu, tidak melakukan pemukulan, penganiayaan maupun apapun. Yang terjadi itu adalah pelemparan terhadap saksi yang namanya Ferdiansa. Dan seperti itu. Kenapa ada permasalahan sama Ferdiansa? Ya seperti yang Anda dengar tadi, bahwa sangat mempengaruhi kehidupan Niki dalam berjuang. Ini tragis banget kehidupan rumah tangga Niki sampai akhirnya ada suatu hal yang ibaratnya yang tadi dipaparkan di pengadilan. Tragis gimana? Ya bahwa ada kejadian-kejadian yang Ya gitu ceritanya, itu cerita yang sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau Roy itu nggak ada aja mungkin bisa bertahan sampai sekarang ya gitu. Cuman ya karena ada pengganggu itu satu ya jadinya harus berujungnya sampai ke pengadilan gitu. Itu kan disuruh diceritain kan kalau kayak gitu kan aman ya bang. Ceritanya kan di pengadilan. Ceritanya kan ya. Jadi keterangan itu sesuai dengan apa yang harus diterangkan. Artinya bahwa itu pertanyaan pengadilan, kenapa Anda mencari Kiproy dan sebagainya, kan yang sudah dijelaskan. Nggak mungkin dia akan menjelaskan hal lain, sedangkan ada permasalahan yang sebenarnya. Yang terpenting bahwa terungkap di persidangan bahwa proses Niki, karena belum ada akte cerai di pengadilan agama, status dia adalah suami istri. Itu secara hukum, karena sampai saat ini masih proses kasasi, sehingga Niki menunggu putusan kasasinya, baru setelah itu baru bisa dia mendapatkan akte cerai. Jadi kalau kita melihat ini ada persoalan rumah tangga yang dibawa ke persoalan pidana. Jadi sebetulnya kalau kasusnya bahwa ini adalah rumah tangga, tidak bisa diterapkan pasal-pasal tindak pidana umum seperti ini. Nah, seperti itulah ya. Nik, memang dirimu punya bukti nih ketika kamu apa tadi bilang bahwa suami Niko main narkoba perempuan ya. Kalau nggak ada bukti gue nggak ngomong dong. Kan dia sendiri yang ngomong, di WhatsApp pun ada, di voice note pun ada, semua ada. Semua juga waktu di BAP juga gue jelasin ke pihak kepolisian, tapi nggak tahu dimasukin apa. Ini lo tahu juga tentang dia direhab pada saat itu? Kan ada gue, tapi nggak tahu itu namanya rehab atau enggak. Waktu itu sama Richard ke lapor itu yang ngebelain Samuel sama siapa yang narkoba? Steve Emmanuel kan ke Bali, tapi kayak menurut gue itu bukan rehab ya, itu lebih meditasi, karena dia di air terjun dia mandi telanjang, di videoin kayak gitu, terus dia ngapain malam-malam di kuburan gitu. Itu nggak tahu itu rehab atau enggak. Kalau dari Dipo sendiri ada yang ngomong niat untuk berhenti makan narkoba nggak? Selama ini sih, selama gue sama dia kurang lebih setahun, gue selalu ngomong kayak gitu sih, dia bilang enggak sih. Berarti kan udah tahu dia. Gue kan juga ada komunikasi sama adiknya yang gontok. Masih ada WhatsApp ya. Dia juga mengakui kok kakaknya pakai narkoba. Oke, lu tahunya dia pas ini pas masa-masa pacaran atau gimana? Pas sudah nikah. Kalau pacaran kan gue nggak pernah living together ya, nggak pernah tinggal bareng. Jadi nggak tahu. Waktu itu kan gue juga lagi sibuk pagi-pagi pasti happy sama sinetron gue yang warteg DKI. Jadi kalau ketemu dia ya on the weekend aja. Ya, berarti bisa dibilang susah biasa itu yang benar dia bawa makan-makan narkoba atau emang Dipo yang dulu sebelum udah makan? Dari dulu kayaknya udah make, cuman adanya Putro ini lebih digampangin aja aksesnya gitu. Kayak dia bisa disuruh ngambil. Kan tadi katanya di visumnya beda ya fotonya. Beda, emang beda, tanya aja abang. Emang seperti apa waktu Yang dia kasih visumnya ke Polres Jakarta Selatan mukanya bunyok banget. Dan itu terjadi buka bunyok itu di bulan Maret. Kejadian itu kan di bulan apa, Bang? Kejadian di bulan Juni. Juni. Ini kan ada Tapi itu hasil visumnya dari apa? hasil visumnya dari dokter. rumah. Hasil visumnya aja selisih jamnya beda. Bersih, Bang. Kalau visumnya itu nantilah di dalam pembelaan, karena dari awal sudah saya jelaskan bahwa visum ini sangat aneh karena tiba-tiba ada visum sedangkan proses LP-nya dan semuanya itu belum ada.
Kan di dalam eksepsi kami sudah kami ungkapkan dan dalam pembelaan kami akan sampaikan lagi. Dalam kasus yang begini itu yang terpenting bahwa sampai saat ini tidak ada satupun yang mengetahui dan melihat Niki telah melakukan penganiayaan. Dari semua saksi tidak ada satupun yang tahu. Dipo sendiri lain kesaksiannya, Ferdi lain, saksi ini lain. Jadi dari sekian saksi tidak ada satupun yang melihat bahwa itu adalah perbuatan Niki. Jadi makanya saya katakan apakah ini terpengaruh dengan hal-hal yang disampaikan tadi di dalam persidangan. Ini soal nanti sidang selanjutnya ini kan tuntutan ya, sudah siap lah. Siap lah. Cuma ini aja lah. Legowo aja lah. Soal keterangan yang disampaikan di pengadilan soal biasa mempengaruhi si Dipo untuk main perempuan dan narkoba juga disampaikan di BAP. Sampaikan kepolisian. semua. Kenapa sebabnya bisa begitu? Dikasih tahu dia main cewek bu, ketahuan trisam bu, pakai narkoba bu, udah. Pemeriksaan di Tanya aja Jakarta Selatan. tes urin nggak? Mana gue tahu? Tanya aja Jakarta Selatan. Pokoknya semuanya udah gue utarain. Yang menghadapi tuntutan nih. Legowo aja lah. Legowo alam. Dihadapin lah tuntutannya. Tapi apa yang mau dituntut gitu loh? Menuntut seseorang itu harus berdasarkan minimal 2 alat bukti. Artinya kalau ada saksi, nggak bisa saksi yang berdiri sendiri. Sedangkan semua saksi ini tidak ada satupun yang sama. Berdasarkan saksi, apalagi mau menuntut Niki. Nah, nggak ada kejadian di sini. Satu bilang ini, satu bilang ini, satu bilang ini. Nggak ada yang sama. Siapa yang menganiaya? Makanya saya apa nggak dipukul sendiri? Kan itu pertanyaan saya. Jadi untuk menuntut itu harus jelas. Saksinya itu minimal sinkron satu sama lain, bahwa betul saya melihat. Bahkan ada sebuah saksi malah nggak tahu menahu sama sekali. Ya kan? Anda sudah mengikuti proses sidang ini, nggak ada satupun saksi, hanya pengakuan dari pelapor. Itu pun tidak benar pengakuannya karena tidak sinkron dengan orang yang ada di mobil. Seperti itu. Jadi kita lihatlah tuntutannya pakai dasar apa lagi. Artinya kejadian itu saat itu bahwa akhirnya Niki melanjutkan pernikahan Niki. Apa? Melanjutkan pernikahannya, maksudnya karena kejadian itu melanjutkan pernikahan. Iya, lagi. masih baik-baik. Sampai Sampai jadi anak lu pikir gue buntingin siapa? Terus sampai saat ini masih ada komunikasi sama Enggak, sama Dalos enggak usah. Udah. Sedikit terakhir. Berarti akar permasalahannya itu emang gara-gara biasa itu. Itu sebenarnya ketuanya sama dia karena Sama lu dia. karena lu pengen hubungan lu baik-baik sama. Iya, karena kan gini, gue kan udah gagal nikah, gagal lagi. Pengennya walaupun gue punya laki-laki atau laki suami yang nauzubillah min zalik ya bangkainya gitu, maunya gue ya udahlah kalau bisa diperbaiki. Ternyata nggak bisa gara-gara si Ferdiansa ini. Lu gimana sih merasa digantungin dia masih kasasi yang surat nikah? Hah? Surat nikah kan masih digantungin artinya. Nggak ada masalah. Kalau di Islamnya kan udah cerai ya bang. Secara akidnya ya, tapi karena harus diputuskan oleh pengadilan. Jadi karena dia kasasi, otomatis statusnya masih suami istri. Karena belum ada akte cerainya. Karena akte cerai inilah yang bisa menjadikan dasar bahwa Niki sama Dipo telah bercerai secara negara. Makanya dia mengajukan kasasi, nggak tahu apa yang mau dikejar. Karena selalu teriak, bilang katanya sudah cerai, tapi dicerai malah banding, malah kasasi, kan bingung saya. Jadi logikanya saya malah bingung, teriak-teriak bilang, oh saya sudah menceraikan, tapi begitu saya gugat, diputuskan cerai, keberatan, banding. Diputuskan banding, tetap cerai, kasasi. Loh ini mau, katanya mau cerai, begitu diceraiin malah ribut, malah banding, malah kasasi. Jadi sudahlah, itulah faktanya ya. Jadi Anda bisa mendengar sendiri, Anda bisa melihat sendiri, fakta hukumnya seperti itu. Jadi ada seseorang yang menyatakan sudah menceraikan, begitu saya gugat beneran cerai, malah kelabakan, mengajukan banding, begitu banding diputus cerai juga, kasasi sekarang. Nah, katanya cerai. Kalau memang nggak mau dicerai ngomong, jangan ngajak ribut, nah, gitu ya. Oke.